Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, kembali lagi bersama saya Zahra Sewaki selaku host podcast Unamin atau di segmen obrolin ngobrol-ngobrol bersama Unamin. Jadi kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu penerima beasiswa LPDP dari Papua. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Kakak Nanes Awarawi ya. Iya, benar. Ya, Kakak Nanes Awarawi ini dari DOM. Ya, Kakak Siap, Nanes. benar, iya. Ya, sebelum kita tanya-tanya dan sharing-sharing lebih lanjut, kita persilakan Kakak Nanes untuk berkenalkan nama dan asalnya dari mana, terus dari mana gitu. Siap. Halo semuanya, eee, pemirsa atau pendengar dari Sobat Unamin. Sobat Unamin Iya, ya. Sobat Unamin. Salam kenal, perkenalkan nama saya Yohanes Yusua Warawi, biasa dipanggil Nanes. Terima kasih untuk pertama kalinya diundang di sini jadi narasumber. Saya lahir dan besar di Kota Sorong dan, eee baru saja 2022 terpilih sebagai salah satu penerima beasiswa LPDP dalam negeri. Saya alumni dari UNIPA, Universitas Papua di Manokwari, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, seperti itu. Jadi Kakak Nanes ini memang asli Sorong. Kalau asli saya kalau mama Waropen di Papua, bapak juga Kepulauan Yapen itu Ansus, Oh, tapi cuma gitu. lahir besar di Sorong. Oh, begitu. Begitu ya, teman-teman. Terus tadi juga Kakak salah satu penerima beasiswa LPDP tahun 2022 ya? Ya, benar, Oh, seperti itu. Jadi Kakak ini berasal dari sebelumnya dari Unipa ya? dari UNIPA, Dan sekarang mau melanjutkan melanjutkan S2-nya. S2-nya gitu. Jadi Kak, saya mau tanya-tanya sebelum eh apa namanya, kita tanya lebih lanjut, bagaimana kabarnya Kak sebelumnya? Puji Tuhan, alhamdulillah baik sekali, sehat, ya semoga ke depannya juga tetap sehat dan baik. Iya. Terus, eee, apa motivasi Kakak untuk mendaftar gitu, mendaftar LPDP ini? Jadi motivasi sebenarnya sudah ada dalam prioritas ya, dari apa yang berprioritaskan dalam hidup. Jadi kalau saya sendiri memang sudah mencita-citakan gitu. Jadi, dulu saya pernah mengikuti namanya MHMMD, Manajemen Hidup. Itu namanya ada program satu manajemen hidup, pembicaranya dari Pertamina Foundation. Kebetulan waktu kuliah saya pernah mendapatkan salah satu beasiswa itu Pertamina. Kami mengikuti kegiatan di Surabaya tahun 2014. Ada satu materi yang sangat, baik yaitu namanya manajemen hidup. Jadi kita disuruh membuat peta hidup atau, master plan untuk dalam hidup. Jadi, maksudnya ada tahun-tahun atau apa saja yang kita lakukan selama kita, ingin mencita-citakan, apa yang Oh. kita inginkan. Jadi di tahun ini kita bikin apa, di tahun ini Oh, kita 5 bikin tahun, apa, kayak misalnya 5 tahun ke prioritasnya depan ke gitu? depan bikin apa. Jadi ada prioritas-prioritas yang kita utamakan Oh, gitu. seperti itu. Jadi itu sebelumnya pas dapat beasiswa dari Pertamina itu pas di Unipa? 2014, jadi waktu kami masih kuliah Oh, S1. masih kuliah S1. Jadi dapat beasiswa Pertamina itu? Iya, Terus kegiatannya di Surabaya? Surabaya. Wow, keren banget ya. Jadi di sana kegiatannya tuh seperti apa aja, Kak? Jadi waktu kegiatan dari Pertamina Foundation boleh sebut ya? Tidak Boleh apa-apa. boleh. Oke, dari Pertamina Foundation, itu kebetulan waktu itu kita seleksi dari 2014 itu semester semester 4 kalau tidak salah. Jadi waktu itu semester semester 4 2014, dari banyak sekian mahasiswa, ribuan mahasiswa yang ada di Unipa, kita seleksi beasiswa Pertamina karena waktu itu memang lumayan besar dapat Oh, beasiswa itu. Kemudian selain mendapatkan beasiswanya, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan kegiatan dan kontribusi. Jadi ada kegiatannya di nasional, kita ketemu dengan seluruh mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi waktu itu kita dari Papua ada 3 kampus, kampus negeri, salah satunya Unipa dan kita 10 orang. 10 orang ini terpilih untuk mewakili Unipa ke, kegiatan ini dan di situ kita banyak
banyak terima materi dan banyak sekali pemateri-pemateri yang hebat dan luar biasa. Mmm, Di situ satu materi yang mungkin saya bisa ambil kayak mhm, tadi peta hidup. mmm, Jadi dari peta hidup memang saya sudah prioritaskan setelah S1 mau bikin apa, setelah ini mau bikin apa, jadi sudah ada apa ya, planning-nya, planning gitu, master heeh, planning yang kita sudah siapkan. Jadi mmm, kita hidup atau kita punya ini tidak apa, tidak mencong ke sana tidak ke mencung sini ke tapi sini, tapi sudah sudah ada prioritaskan, ditargetkan ya gitu. targetkan gitu. Oh, gitu. Terus, tadi Kak, sebelum lanjut, tadi, untuk ikut beasiswa itu melakukan, pendaftaran atau terpilih? Kalau kita ada seleksinya, jadi seleksinya itu seleksi berkas. Oh, seleksi. Jadi ada Tapi itu seleksi, melakukan pendaftaran dulu sebelumnya? seleksi sebenarnya itu dipanggil. Jadi Mmm, dipanggil oleh masing-masing fakultas. Jadi ada WD3-nya, wakil dekan 3-nya, bagian kemahasiswaan itu memanggil anak-anak yang mempunyai IPK tinggi. mmm, Setelah dipanggil, kita disuruh kumpulkan berkas. Dari berkas diseleksi. mmm. Dari seleksi, satu fakultas itu dipilih 2 orang. Oh, jadi Ah, Kakak salah Salah satunya yang satunya dari terpilih? waktu itu ya dari Fakultas Sastra dan Budaya. Mmm, nah seperti itu. Jadi dari 10 orang ya? Tidak, dari setiap 10 orang tuh dari per fakultas yang dipilih, Oh, dan Kakak dari fakultasnya Kakak 2 orang? 2 orang saja. Nah, gitu. Terus, eee selama melakukan seleksi itu apa tantangan yang terbesar yang Kakak rasakan? Kalau tantangan tidak ada, mungkin lebih kepada kegiatan sosialnya ya. Mmm, Jadi ada tanggung jawab moral yang kita buat. Kebetulan Pertamina ini, lebih kepada kegiatan kelingkungan. Jadi ada namanya Pertamina Foundation itu ada namanya Sobicam. Sobicam ini kegiatannya, dari Sobicam ini ada kegiatannya untuk lingkungan. Salah satu yang kita buat itu tentang, waktu itu kita punya program Manokwari Nol Sampah. Jadi kita juga kerjasama dengan Manokwari dan juga teman-teman Sobat Bumi Manokwari. Kebetulan kita banyak buat kegiatan, ada penanaman pohon, ada, eee kita pembersihan sampah dan kita ada kegiatan-kegiatan juga kepada mengajar kepada anak-anak di pinggiran Kota Manokwari tentang bagaimana, mmm, manajemen tentang pengolahan sampah dan juga lingkungan hidup. heeh, jadi banyak kegiatan ya dari Iya, program itu? dari program Salah itu. satunya yang tadi Zero Waste bukan? Iya. Jadi selama mengikuti program ini banyak tempat-tempat yang dikunjungi, Kak? Kalau kegiatan ini cuma fokusnya di Manokwari, Oh, di di Manokwari. Manokwarinya saja. Kalau yang tadi sebelumnya di Surabaya itu beda lagi atau Itu sudah programnya sama, tapi kalau yang di Surabaya ini program nasionalnya. oh, program nasionalnya, jadi keluarnya begitu? Ya, Seperti itu. Jadi, sebelumnya tadi kan yang Kakak dapat pas, satu. S1. Nah, untuk LPDP ini sudah nanti baru mau ya? Iya, program kuliah. Baru mau kuliah. Itu Kakak sudah melakukan seleksinya dan Ya, seleksinya sudah dan sudah sudah lolos. dan sudah lolos juga? Nah, itu seleksinya tuh ada tahap apa aja, Kak? Untuk beasiswa LPDP, jadi beasiswa LPDP ini untuk seluruh warga negara Indonesia. Mmm, Jadi ada berbagai program yang mungkin bisa kita ikut. Jadi dalam 3 prioritas program pertama itu ada daerah afirmasi, mhm, kemudian ada targeted dan juga reguler. Kalau untuk reguler itu untuk umum untuk seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke atau mungkin orang Indonesia yang ada di luar negeri. mmm, Jadi itu bisa ikut. Kemudian ada program targeted, untuk targeted itu untuk PNS, Polri, kemudian, TNI juga, dan ada program-program prioritas juga ada untuk ulama, ada untuk pendeta, itu juga ada. Kemudian kalau untuk, daerah afirmasi itu juga dibagi. Ada daerah afirmasi umum itu untuk teman-teman dari NTT, ada dari Maluku Utara atau teman-teman non-Papua atau teman-teman Nusantara lainnya yang lahir besar di Papua atau NTT, Maluku dan juga Maluku Utara, itu masuk daerah afirmasi. Kemudian ada penyandang disabilitas untuk teman-teman yang penyandang disabilitas, mhm. kemudian ada beasiswa prasejahtera dari keluarga prasejahtera, dan ada untuk kami putra-putri Papua. Jadi, setiap program dan persyaratannya itu juga beda-beda, dikhususkan juga gitu. Oh, dan Kakak juga, mengikuti dari jalur mana, Kak? Kalau saya karena putra-putri Papua, saya ikut yang jalur
putra-putri Papua. Jadi beasiswa ini untuk, S2 dan Mhm, juga S3 dalam dan juga luar luar negeri. negeri. Dan Kakak kedapatannya yang dalam Luar negeri? negeri. Sebenarnya mau luar negeri, tapi, waktu karena belum masih pikir luar negeri, dalam negeri. Tapi setelah lolos mau kembali sudah terlanjur gitu. Oh, tapi Karena karena itu tidak bisa pindah program. oh, tidak bisa pindah program. Oke. Itu sebelumnya Kakak yang pilih sendiri Iya, dalam pilih negeri? sendiri dalam negeri. Tapi Sebelumnya setelah itu menyesal karena karena sudah terlanjur. sudah terlanjur, sebenarnya bisa ya, Bisa, sebenarnya bisa. eee, Kebetulan karena S1-nya bahasa Inggris. Cuma waktu karena, aduh takut begini, pikir nanti persyaratannya begini. Tapi setelah lolos dan berikutnya, ternyata sudah easy ya, selesai sih. tidak mudah digampang ini. Sebenarnya kalau kemarin, daftar yang luar negeri keterima juga Iya, pasti. pasti. Amin. Nah, gitu Kak, tadi kan, Kakak punya motivasi sendiri kayak nanti Kakak punya planning ke depannya seperti apa. Nah, apa target dan planning Kakak untuk tahun-tahun ke depannya gitu? Oke, untuk planning tapi sebelum kita kalau planning tadi lupa tadi, karena Mhm. punya tahap. Oh iya, Lupa tahap-tahap, tadi oh ya tahap, betul. lupa, sorry. Jadi dari beasiswa ini juga ada berbagai tahap, untuk seleksinya. Jadi ada tahap administrasi, kemudian seleksi bakat skolastik, Oh iya. kemudian yang terakhir wawancara atau substansi. Kemudian untuk, rencana mungkin setelah ini S2 dulu. S2, kemudian setelah S2 selesai mungkin ingin bisa mengajar, mungkin jadi dosen atau jadi peneliti bahasa, terutama untuk, berpikir untuk menyelamatkan atau membuat konsep tentang pembelajaran kontekstual, terutama bahasa-bahasa Papua yang hampir punah. Jadi, maksud saya, ada pembelajaran karena kita kalau lihat kurikulum di Indonesia itu kan pasti kita terkonsep ke nasional, Iya sedangkan kalau betul, di daerahnya kan pasti beda, kurang. kurang. Jadi apalagi kalau bahasa-bahasa Papua kan anak-anak muda Papua atau anak-anak yang non Papua yang lahir besar di Sorong kan tidak sering Tidak, menggunakan bahasa daerah cuma karena logat kan? logatnya saja. Jadi, berpikir untuk bagaimana ada pembelajaran konteks Papua lebih kepada bahasa daerah. Wah, menarik banget ya, Kak. Jadi kayak pembiasaan berbahasa Papua Iya, gitu, tapi bukan dalam bentuk kamus atau buku. Jadi mmm, sebagai bahan ajar untuk membantu, pemerintah atau dinas pendidikan dan oh ya. juga sekolah-sekolah. Nah sebelumnya Kak, saya juga mau cerita, kalau di luar, Papua itu, mereka kayak ada punya, apa namanya, mata pelajaran kayak sastra, kalau misalnya di Bandung ya, sastra Sunda, jadi belajar kayak gitu. Nah, itulah yang kayak jadi kayak keinginan, kan, kalau kita di luar ditanya kayak, "Kamu bisa bahasa Papua gak?" Gitu. Kan kadang kita cuma bilang kayak, "Saya telah bisa," gitu. Itu kan logat kan, bukan bahasa Papuanya. Nah, jadi Kakak Nanes ingin supaya ke depannya gitu, punya ada bahasa Papuanya gitu, Iya, buat benar. bukunya. Iya, benar. Oh, seperti itu. Jadi, eee, selain itu, planning Kakak Nanes Untuk planning-nya mungkin lebih kepada peningkatan pendidikan ya. Kebetulan juga, ada peningkatan pendidikan juga membantu remaja atau membuka ruang positif juga untuk remaja, apalagi kita sekarang kalau kita lihat, Sorong ini kota apa ya, kota yang mungkin karena belum terbukanya ruang positif untuk remaja. Kebetulan saya juga aktif di beberapa kegiatan sosial karena dari, kuliah, ada program-program juga yang pernah saya lakukan sekarang yaitu, mementori beberapa adik-adik yang ingin kegiatan ke nasional, yaitu, pageant atau kontes kecantikan atau, yang kecantikan yang perempuan maupun yang laki-laki. Jadi salah satunya macam duta genre, ada duta wisata, kemudian ada Putri Indonesia dan juga Miss Indonesia. Kebetulan saya juga mempunyai satu portal, portal pageant, ini membantu, adik-adik Papua yang ingin ke tingkat nasional. oh seperti itu. Iya. Jadi Kakak yang mentoring-nya? Ya jadi mementori juga dikasih motivasi, semangat, Oh. kasih tips dan trik juga, Oh, gitu. seperti itu, keren Iya, ya, Kak. Jadi, banyak anak-anak muda yang bisa dibantu gitu, iya ke benar. depannya menjadi lebih bisa bersaing di ajang Betul. internasional juga, di nasional kemudian ke internasional, seperti itu. Jadi, selain itu kan planning Kakak untuk ke depannya, untuk sekarang kesibukan Kak Nanes apa aja?
Untuk aktivitas sekarang, mungkin ada juga punya platform sendiri, yaitu sambil persiapan kuliah, juga ada, punya namanya, eee punya namanya ini, Pejuang Beasiswa LPDP Papua. Jadi, ini juga aktif juga untuk di WhatsApp. Kita punya WhatsApp itu ada kurang lebih 7 grup. WhatsApp itu satu grup hampir 1.000, 1.000 orang di Oh, dalam. itu dari mana saja, Kak, pesertanya? Pesertanya rata-rata hampir semua dari seluruh Papua. Oh, dari seluruh Papua, jadi Iya, bukan di Sorong saja ya? di Sorong saja, ya bukan di Sorong saja. Jadi, platform ini namanya Pejuang Beasiswa LPDP, ada juga di Instagram, juga ada juga di Facebook. Jadi bagaimana kita memberikan tips dan trik untuk lolos beasiswa Oh, LPDP. seperti itu, Iya, jadi waktu 2023 saya berpikir beasiswa ini kayaknya mudah untuk dapat. didapatkan. Bagaimana kalau kita membuat satu konsep Mhm. untuk mengajarkan kepada anak-anak Papua atau anak-anak non-Papua yang lahir besar di Papua untuk bisa meng-apply beasiswa ini. Oh, Jadi iya. kita kasih tips, trik, kita bikin kelas-kelas juga, kita bikin di dalam grup juga kita sering, tanya jawab gitu. Kayak Jadi untuk sharing di membantu dalam sharing grup ya, itu. sharing untuk Mhm. membantu teman-teman Papua. Jadi hampir dari 2023, jadi waktu itu 2022 lolos beasiswa ini LPDP, kebetulan, kemudian kita mengikuti namanya Pengayaan Bahasa. Apa itu, Kak? Pengayaan Bahasa. Pengayaan. Pengayaan Bahasa Inggris. Jadi Oh, waktu itu di Depok, di Universitas Indonesia, untuk dalam negeri namanya TOEFL, mhm. kemudian, luar negeri itu IELTS. Nah, itu Jadi Kakak ikutnya di luar dari kegiatan kampus? itu sudah waktu 2022. Oh, waktu Jadi itu. wisudanya sudah waktu wisuda untuk S1-nya sudah dari 2018, Jadi mengikuti yang, apa tadi, Pengayaan Bahasa. pengayaan bahasa di Jadi Lombok? di Depok. Oh, di Depok? Iya, jadi kalau kita sudah lolos beasiswa ini, beasiswa LPDP, kemudian kita ada namanya programnya untuk pengayaan bahasa, itu mempersiapkan kita untuk, bahasa Inggris. Oh, jadi Eee, ini dalam program iya, LPDP-nya program ini? LPDP untuk S2. Oh, seperti itu. Jadi, dari situ, saya melihat waktu kita pembekalan akhir jadi ada ini 2 program dalam satu kegiatan. Jadi ada pengayaan bahasa, terus namanya kita ikut pembekalan afirmasi. Dari pembekalan afirmasi ketika kita dan teman-teman lihat, waktu kita mau kumpul ternyata dari daerah formasi itu paling banyak dari NTT dan Maluku. Dari seluruh hampir 1.000 peserta, itu kita Papua cuma 200 gitu, Cuma 200 200 yang dari menerima LPDP? yang terima dari PDP per tahun 2023 waktu Oh, itu. 2023. Jadi saya berpikir gini, kenapa kita ini kan sama gitu, kita makan nasi dan juga sana makan nasi, kenapa anak-anak Papua tidak mendapat kesempatan yang sama? Jadi akhirnya inisiatif sendiri dengan pertemuan teman-teman Papua, akhirnya kita buat namanya Pejuang Beasiswa LPDP, karena dari pertama-pertama hanya berapa orang dalam grup, akhirnya banyak anak-anak yang juga gabung, mereka mendapatkan informasi dan hari ini sudah banyak anak-anak Papua yang sudah lolos dan ada yang sudah kuliah. Oh, seperti itu. Iya, Jadi, apa namanya, tadi pas pendaftaran yang keterima 200 itu mungkin kurangnya edukasi ya, kurang kurangnya informasi kurang informasi. informasi yang mereka bisa dapat Iya, akses. karena mungkin, tidak ada informasi yang didapatkan dari media-media sekitar gitu. Jadi Kakak punya program sama teman-teman yang sudah lolos LPDP, itu membuat program atau, eee Platform Pejuang Beasiswa LPDP oh, Papua. iya seperti itu. Jadi teman-teman yang, buat teman-teman penonton bisa ikut. Boleh boleh. Jadi, kebetulan juga ada beberapa anak-anak UNAMIN juga kemarin yang kita bantu, ada yang juga sudah lolos, sudah mengikuti tahap. Kebetulan juga ada beberapa kali ini ada pegang, mentor anak-anak yang dari UNAMIN, ada berapa, anak Papua juga non-Papua yang sudah mendaftar, ada juga yang sudah lolos. Kebetulan yang sekarang tadi malam mereka sudah mendengarkan hasil administrasi untuk tahap 1 2025, ada 2 anak UNAMIN yang saya bimbing lolos, yang Keren. dua-duanya dari jurusan hukum. Oh, keren ya. Satu dia hukum, satunya ilmu pemerintahan. Wah, keren banget. Jadi, Kakak yang mentoring sendiri Iya, gitu? mentor. Jadi dalam pejuang bisnis LPDP, kita nanti kalau mereka sudah masuk dalam grup, nanti kita buat link, terus mereka daftar untuk, mau daftar mentor.
Jadi nanti hampir kalau sudah terkumpul banyak yang peserta sebelum, jadi sudah 3 bulan atau 2 bulan sebelum masa Pendaftaran. pendaftaran, kita sudah bikin mentor. Jadi mereka sudah siapkan berkas-berkas, sudah siapkan ini, jadi kita bagi-bagi, orang untuk mentor, kita teman-teman yang award yang sudah siap secara sukarela untuk mentor teman-teman, jadi kita mentor, kemudian kita bagi-bagi. Jadi kemarin saya juga sendiri karena belum kuliah, jadi tidak banyak kesibukan, jadi hampir 50 anak yang saya mentor. Oh, Jadi entah itu Papua dan juga non-Papua. jadi, banyak teman-teman yang bisa mendaftar dan bisa dapat kesempatan LPDP gitu ya, Iya benar. lebih banyak lagi. Jadi kuotanya bukan 200 lagi, nanti mungkin lebih banyak gitu. Iya, kalau sekarang dari 2022, 2023, 2024 sudah lumayan banyak. Oh, sudah. Kebetulan, kita pejuang beasiswa LPDP yang dari Sorong, rata-rata itu luar negeri. Jadi ada yang kuliah di luar negeri, ada yang kuliah di Swiss, ada juga yang di Inggris, ada juga yang di Amerika, ada. Oh, yang Kebetulan dari Sorong itu ada ya? yang Sorong juga, kebetulan juga kita beberapa kali juga sosialisasi juga di beberapa tempat, eee, di DOM itu ada 3 kali sosialisasi, kemudian di gereja Shalom, kalau Denmark juga ada, di gereja, Klawasi. Kirinya sudah anak-anak yang banyak yang daftar. Kebetulan 2 orang kemarin, ada 2 orang yang baru selesai S2 dari Inggris dan Swiss. Satu namanya Cikita Tanati dari RUVEI, terus namanya satu lagi Siti Fatima Umpain, kuliahnya di Inggris. Sudah selesai karena di rata-rata di Eropa itu 1 tahun, Oh, begitu. ya untuk Jadi S2-nya. tidak 3 tahun begitu? Kalau S2, Oh, kalau kalau, S2 maksimalnya 2 ya? tahun. Maaf maaf, saya S2, saya kira S1. Jadi tadi salvo, kirain S1. Jadi itu 2 orang yang Sudah selesai, perempuan dua-duanya? perempuannya dua-dua. Keren. Jadi mereka keluar tuh, ada buat teman-teman yang perempuan, kalau ada yang mau biar keluar juga ke luar Ya negeri. harus mimpi, kalau punya Iya, betul. mimpi yang tinggi kenapa harus Kenapa tidak harus mencoba? sedikit-sedikit mimpinya? Mimpinya harus tinggi-tinggi. Banyak banyak, kalau anak Sorong Walaupun banyak ya. walaupun mimpinya tinggi, jatuhnya sakit, tapi harus tinggi-tinggi, begitu. Terus Kakak tadi menarik banget ya yang tentang LPDP. Jadi banyak yang termotivasi gitu, punya mimpi untuk pergi ke luar negeri, walaupun tidak ke luar negeri, tapi mereka punya pendidikan supaya, walaupun bukan di luar negeri, di dalam negeri yang penting kan punya pendidikan kan, dengan terbantunya, oleh program ini, LPDP ini. Nah, Kakak punya apa, motivasi buat teman-teman gitu, supaya mereka tuh termotivasi untuk cari informasi supaya mendapatkan informasi yang bisa seperti Kakak gitu? Kalau motivasi, biasanya itu dari diri sendiri, harus ada niat gitu. Kalau kita ada niat pasti ada jalan gitu. Kebetulan, saya ini juga orang tua bukan orang tua berada, orang tua yang sederhana, orang tua dua-duanya tidak punya pekerjaan yang tetap. Jadi waktu dari SD, SMP, SMA juga dulu pengen kuliah sekolah yang sekolah unggulan, tapi karena mungkin keterbatasan, biaya juga, itu membuat saya termotivasi gitu. Jadi dulu dari SD, SMP itu di DOM, ingin kuliah di kota, di kota di Sorong ya, tapi karena keterbatasan biaya juga membuat saya tetap semangat gitu. Tapi tetap berprestasi dari SD, SMP, kemudian SMA karena ingin kuliah sekolah unggul tidak bisa, akhirnya di sekolah yang, biasa, walaupun kalau biasa tapi bisa selesai. Kemudian waktu setelah SMA mesti pikir-pikir, ini mau kuliah atau mau kerja atau bagaimana, karena mau kuliah pasti pikir uang Iya gitu, betul. biaya juga. Akhirnya waktu kuliah S1 itu puji Tuhan dapat beasiswa. Mmm, Jadi waktu itu kita dapat beasiswa namanya, boleh disebut ya? iya. Ya namanya Yayasan Papua Institute, jadi salah satu bapak, 2 bapak yang mereka memberikan beasiswa cuma-cuma Mmm, kepada kita anak-anak dari DOM. oh begitu. Kebetulan yang punya beasiswa ini juga orang DOM gitu. Oh, seperti itu. Jadi, namanya Bapak Deki Wamea dan juga Melki Muai, mereka memberikan kita beasiswa full, kuliahnya S1-nya di Unipa. Jadi banyak anak-anak DOM juga, kebetulan anak-anak dari Sorong juga ikut bergabung, mendapatkan beasiswa ini. Mmm, Akhirnya selesai S1-nya sudah selesai mhm. dan bisa mendapatkan beasiswa S2. Kemudian,
apa sih yang kita inginkan, terus kalau kita tidak ada niat itu sama saja. Iya, betul. Kemudian motivasi selain dari orang dari luar itu juga harus motivasi dari dalam, Dari diri dari sendiri. diri sendiri. Dan motivasi itu akhirnya kita bisa punya keinginan untuk bisa mencapai sesuatu. Jadi akhirnya kita ingin ini, ingin itu kan pasti bisa. Yang penting berusaha dan, apa yang diinginkan pasti tercapai. Mmm. Kemudian, jangan terpengaruh oleh lingkungan. Jadi jangan seperti terpengaruh oleh lingkungan. Lingkungan mau seperti seburuk apapun, kalau kita bisa, Membawa diri. membawa diri dengan baik pasti bisa. Kemudian, apa ya, banyak cari informasi gitu. Jadi kalau kita menggunakan media sosial seperti TikTok atau Facebook atau Instagram, jangan kita hanya menonton atau membuat konten yang tidak bermanfaat, atau memberikan informasi atau membuat status yang tidak penting, tapi lebih baik kita mencari informasi. Informasi. Informasi seputar beasiswa dan lain-lain. Saya sendiri waktu kuliah S1 mendapatkan ada sekitar 4 atau 5 beasiswa. Wow, Iya, itu semua keterima? saya diterima dan dapat, biayanya. Dapat biayanya Iya, semuanya? Dari terus lima-limanya? ya selama kuliah juga berprestasi ya. Jadi sudah dari SD juga berprestasi, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, itu juga berprestasi gitu. Jadi, dalam diri saya, selalu ingin jadi pemimpin. Karena menjadi kepemimpinan itu sudah saya lakukan sejak kecil, hampir hampir kurang lebih 15 tahun. Mmm. Karena sudah pernah dari SMP itu jadi ketua OSIS, SMA jadi ketua OSIS, di kampus juga jadi pengurus BEM, kemudian pernah menjadi ketua Forum Genre Wow, Papua keren. Barat. Oh, jadi Kakak udah berturut-turut jadi Iya, pemimpin nih? kemudian, pernah menjadi kegiatan kepanitiaan, jadi ketua dan sebagainya. Kemudian jadi koordinator Sobat Bumi Indonesia untuk Manokwari, itu juga. Jadi, dari itu menjadi motivasi sebenarnya kita tuh bisa, kita jangan berpikir bahwa kita tinggalnya di kampung, kita tinggalnya di pulau atau daerah yang terpencil, kalau tidak kita punya mimpi yang tinggi di langit, kenapa kita Mmm. tidak bisa mencapai? Iya, Walaupun betul. orang tua kita mungkin ya sederhana, tidak Sederhana. punya apa-apa, tapi kalau kita bisa apa sih, kalau kita punya pengetahuan, kita bisa punya pendidikan yang tinggi, itu pasti bisa. Jadi walaupun dengan latar belakang yang sederhana, yang kurang, cukup gitu, maaf ya, Kak. Tapi Kakak punya selalu termotivasi gitu, Iya, termotivasi untuk, menjadi unggulan. iya Nah, benar. gitu ya, keren banget. Dan terus berturut-turut dapat prestasi Iya. gitu. Jadi karena menurut saya ini hidup cuma satu kali. Iya, betul ya. Kalau Jadi hidup cuma karena ada satu moto saya yang selalu saya pegang, hidup cuma satu kali, kalau kau tidak cekatan, orang lain akan memperebutkannya, gitu. betul, betul banget. Keren banget. Jadi Jadi kalau hidup cuma satu kali, kalau macam hidup cuma aduh, hari ini kita pasrah gitu. mmm, Aduh saya mau bikin ini tapi saya berlihat, aduh nanti saya lolos kah tidak, jadi udah saya malas sudah duluan. malas duluan, sudah down duluan. Tapi Mhm. kalau kita mencoba dan kita tes, untuk saya juga pernah mencoba beberapa beasiswa juga ada yang tidak lolos, Mmm. mencoba beberapa pekerjaan juga tidak lolos, itu juga Iya, ada iya. motivasi juga untuk saya gitu, Iya, kadang pengalaman-pengalaman. kadang kan ada orang yang sudah dapat kegagalan, mereka tuh jadi, udahlah, pasti selanjutnya kayak, pasti gagal lagi nih, udah pesimis duluan. Udah pesimis duluan, Iya, kemudian jadi galau di Facebook, ada status, ada "Aduh, status. terima beasiswa, mau lagi daftar. Pokoknya saya benci beasiswa ini." Ada kan yang kayak gitu, kayak tidak mau. Tapi Kakak sudah mengalami banyak kegagalan, sehingga, Kakak mendapatkan motivasi yang besar Iya untuk bener. tetap, daftar lagi, coba lagi gitu ya? Kalau LPDP cuma satu kali daftar, Oh, cuma one satu kali shoot tuh. ya. Mhm. Kalau 2 kali itu Australia Awards. Jadi Australia Awards itu daftar, tapi, tidak lolos. Oh, seperti itu. Kemudian karena daftar LPDP langsung lolos. Iya. Jadi itu daftarnya berbarengan? Untuk Australia Awards-nya itu 1 bulan setelah dengar hasil, kemudian ada jadi 2022. Jadi sebelumnya setelah lolos, setelah lulus S1 2018, jadi kerja dulu di Manokwari hampir 1 tahun, Ya. kemudian, akhirnya pindah ke Sorong, kemudian daftar Australia Awards waktu itu, tapi, tidak lolos. Jadi waktu itu tidak lolos beasiswanya, kemudian ikut namanya program guru penggerak daerah terpencil. Jadi saya punya pengalaman ada beberapa mengajar di 2 tempat, di daerah pedalaman Papua, Mhm. itu di Mapik, sekarang Papua Selatan ya, di daerah Pemekaran dari, Merauke. Jadi Timika, Asmat, Mapi,
Bovendigul, Merauke. Mmm. Tapi di itu Darah Api itu mengajar 2 tahun di sana. Oh, Itu belajar dari program kampus? tidak program dari pemerintah Pemda Mapi kerjasama dengan UGM. Jadi rekrutnya itu dari UGM seluruh Indonesia nasional. Mmm. Perekrutan guru penggerak daerah terpencil atau guru pedalaman itu 2 tahun, mengajarnya 2 tahun di sana. Kemudian, pernah ikut Mhm. fasilitator fasilitator, peningkatan pembelajaran kontekstual itu di FAFA, program dari LNG Tangguh. Mhm. Akhirnya waktu selesai itu juga ikut tes, Australia Awards juga, tapi tidak lolos 2022. Mmm. Akhirnya daftar yang, LPDP, baca persyaratannya, terus lihat apa yang menjadi peluang di situ, kemudian 1 kali daftar dan juga lolos. Dan lolos. Dan itu kegagalan di 2 kali, tapi mencoba di 1 kali langsung one shoot ya. Keren banget, langsung keterima gitu. Jadi jangan jadikan kegagalan kegagalan sebagai apa ya, sesuatu hal yang bikin kita down gitu. Dan iya, benar. Tapi jadikan sebagai motivasi supaya mencoba lagi, mungkin bukan itu rezekinya, mungkin rezekinya ada di tempat lain gitu ya. Jadi kita bisa apa, mendapatkan sesuatu itu bukan dari satu sisi, tapi bisa dapatkan dari sisi lainnya, segitu. Terus Kak, pengalaman yang paling berkesan di hidup Kakak mungkin? Pengalaman yang sangat berkesan dalam hidup, banyak sih tapi, kalau yang paling berkesan Mungkin selama Kakak, di mengikuti program beasiswa kemarin atau yang selama, di Unipa gitu? kalau di Unipa, karena Unipa ini kampus negeri, jadi banyak beasiswanya ya. Jadi ada beberapa beasiswa yang mungkin kita apply dan kita bisa daftar. Kemudian karena, banyak bergaul juga dengan dosen-dosen, jadi, biasa, eee mendapat kesempatan informasi, informasinya pertama. Jadi ketika kita mendapatkan informasi langsung ada beberapa seleksi. Jadi waktu kuliah pernah mendapatkan beasiswa BNI, juga ada beasiswa Pertamina Foundation, kemudian ada Papua Institute, ada juga Bank Indonesia. Jadi itu juga membantu karena kita merantau dari Sorong ke Manokwari, itu juga biaya hidup juga cukup besar. Apalagi saya juga punya saudara kandung juga berapa berapa, jadi mungkin tidak mungkin orang tua membiayai kita full gitu. Jadi, saya berpikir bagaimana, saat kita mencari beasiswa dan selama kuliah juga saya juga bekerja, Mmm. jadi per waktu itu. Jadi waktu semester 3 waktu kuliah itu saya sudah bimbel gitu, mengajar. Oh Jadi jadi di samping kuliah tetap, kerja gitu? iya kerja bimbel gitu. Mmm. Dari uang itu kita bisa fotokopi, bisa makan. Ya jadi punya biaya hidup Punya biaya sendiri hidup ya? sendiri. Terus, karena punya potensi dalam diri, kita harus mengenali diri diri kita. Mmm. Kebetulan waktu waktu SMP, SMA itu sering-sering MC di acara-acara sekolah, akhirnya itu terbawa. Jadi sering MC untuk acara-acara kampus, kemudian akhirnya bisa MC di kegiatan-kegiatan macam, kegiatan di Provinsi Papua Barat. Jadi pernah MC untuk kegiatan, dinas PU di Papua Barat, ada paling sering itu di BKKBN. Kebetulan saya 2014 itu sebagai duta mahasiswa genre Mhm. Provinsi Papua Barat. Mmm. Jadi setelah itu mereka, panggil untuk bantu-bantu di kantor. Jadi biasa MC-MC, ya tambah-tambah uang makan gitu. Jadi lumayan kalau 1 minggu 3 kali MC itu lumayan, karena 1 kali MC itu sekitar 1 juta atau sembilan Wah, ratus itu besar jadi sekali. membantu ya? Membantu, sangat membantu. Apalagi kalau mahasiswa yang jauh ya dari orang tua, Iya, jadi kan jauh. takut minta ke orang tua, jadi lebih mencari, jalan jalan ninjanya sendiri gitu. Jalan ninjanya sendiri. Terus, saya orangnya tidak pemalu ya, jadi orangnya berani itu kalau macam ada peluang gas gitu, Satset satset. satset. Kebetulan tinggalnya juga di asrama, Mmm. jadi waktu pas biasanya ikut event atau kegiatan masih ada mungkin macam, sosialisasi atau seminar apa, Mmm. workshop apa, itu sering ikut. Jadi Mmm. peserta, jadi selain menambah ilmu, kita juga dapat makan. Iya. Terus kalau sesuai kegiatan kalau kita acaranya kita tuh kenal orangnya,
itu kita bisa, "Ibu bisa bungkus makanan ini tidak untuk anak teman-teman di asrama?" Dia "Oh sama. boleh, silakan bungkus, Pak, untuk anak-anak asrama boleh." Jadi kan, Ja makan siangnya sudah ada gitu. sudah ada. Jadi Tidak pikir teman-teman di lagi. asrama tuh senang karena kalau saya pulang kalau kegiatan pasti bawa kantong-kantong, itu ada kue atau ada nasi. Biasanya kayak kalau kayak gitu ibu-ibu suka bungkus-bungkus ya. Jadi kita, Kakak juga punya sosialnya tinggi, jadi Iya, masih ingat teman-teman teman-teman yang di di kelas asrama, iya di walaupun asrama. mereka tidak ikut gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan Iya, ya yang jadi Kakak selain kita punya bisa mandiri, kita juga tidak membebani orang tua. iya betul ya, apalagi dengan latar belakangnya Kakak banyak keluarga ya? Banyak ada Iya, berkeluarga. 6 berapa? bersaudara, Oh 6 bersaudara. Terus Kakak anak yang keberapa? anak keempat, Anak keempat. Terus 2 yang lainnya berarti masih punya 2 adik ya? masih 2 adik. Seperti itu. Gitu guys. Jadi buat teman-teman itu yang paling berkesan ya menurut Kakak? Yang berkesan, iya waktu kuliahnya di Manokwari bisa kegiatan ini, bisa kegiatan terus, apa ya, semua orang tidak punya cerita hidup yang sama gitu. Pasti orang punya cara berpikir juga beda, cara orang untuk, menanggapi masalah juga beda. Jadi yang pengalaman sangat, membanggakan dalam hidup saya, pertama bisa kuliah cepat selesai walaupun bisa balance ya antara kegiatan dan juga kuliah. Karena ketika saya pikir kalau kita kuliah lama itu juga bisa mengganggu kita gitu, mengganggu dalam arti faktor usia. Kalau kita tidak cepat selesai kuliah, kita punya usia terus bertambah, kemudian biaya terus bertambah. Iya Terus betul. kita juga harus pikir orang tua ini harus membiayai Harus adik-adik selanjutnya gitu, betul adik-adik betul. ada kebutuhan lain gitu. Iya benar ya. Akhirnya itu motivasi yang hari ini saya bisa cerita sangat membanggakan, kemudian bisa lulus dengan lulusan berprestasi, bisa berangkat. Jadi waktu kuliah itu sudah berangkat hampir kayak keluar 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 Papua ya. Waktu kuliah itu sudah pernah ke Padang, pernah ke Bali, pernah ke Jakarta hampir 6 kali, ke Bogor juga, ke Oh, Bandung. Itu bukan biaya pribadi tapi lewat kegiatan dan juga kegiatan beasiswa. dibiayai gitu. Iya. Jadi termotivasi. Iya, karena tidak semua orang punya pengalaman yang sama, Iya apalagi benar. anak-anak Papua, gitu. Iya. Bukan saya mau bicara anak-anak Papua tidak bisa, bisa, tapi Mhm. setiap orang tidak punya cerita Mmm, cerita hidup yang sama iya. gitu. Itu tergantung dari diri sendiri. Kalau punya kemauan pasti ada jalannya. Jalannya. Gitu. Jadi buat teman-teman ya, eee, jadikan kemauan kalian itu supaya jadi, Iya, saya harus jadi harus ini." punya apa ya, sesuatu yang prioritas, hal yang prioritas apa dalam hidup. Contohnya 2025 nih mau bikin apa? Mmm, Sudah ada, 2026 nih mau bikin apa gitu. Jadi sudah 5 tahun ke depan nih mau bikin apa? Mau menikah kah? Atau mau kerja? Atau mau kuliah lagi, sekolah lagi? Atau mau bikin apa? iya Jadi itu. sudah ada planning gitu. Jadi hidup tidak asal orang geser ke sana, geser kemari Mmm, gitu. tidak Tidak apa asal ikut orang iya gitu. betul. Jadi punya prinsip Punya sendiri. prinsip sendiri. Jadi apa sudah tahu nih apa yang harus dikejar, apa yang harus dilakukan. Iya benar. Karena kalau sudah punya target kan kita jadi tahu, kalau target pengen punya rumah di tahun segini, Nah, berarti kan kita harus bekerja seperti apa begitu. Mau kuliah nanti kita harus menyiapkan bekal apa gitu kan ke depannya. Nah gitu, teman-teman, karena, banyak ya yang kalau mau pengen keluar itu, susah susah. karena pikir biayanya seperti apa, mereka, pikir juga takutnya sudah ke-down sendiri, tidak bisa pergi keluar, padahal sebenarnya banyak kesempatan ya, Kak, untuk keluar itu. Jadi, itu seperti Kakak tadi, Pak, pergi ke banyak kota, ke Bandung, ke Bogor, iya ya, itu dari bukan biaya sendiri, tapi dibiayai. Jadi buat teman-teman yang lainnya kalau, pengen keluar, kalau tidak punya biaya, ikutlah kegiatan-kegiatan yang, bisa sekiranya, membawa kita gitu. Jadi dapat dibiayai dan dapat juga ilmunya. Jadi bisa bermanfaat juga kepada teman-teman yang lainnya, seperti itu ya. Iya benar. Terus Kak, apa dampak terbesar dari pengalaman-pengalaman Kakak dan, penerima LPDP ini? Jadi dampak besarnya sekarang sudah banyak teman-teman yang sudah mendaftar, ada yang sudah kuliah. Jadi akhirnya banyak orang yang mendapatkan informasi ini. Jadi ini semua orang punya kesempatan yang sama untuk, bisa melanjutkan
S2, pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa harus S2 gitu? Mmm. Kalau kita berpikir S2 mungkin mau jadi dosen, tidak. Sebenarnya orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi itu membantunya untuk, manajemen hidup. Bagaimana cara dia berpikir sesuatu, bagaimana dia mengambil, keputusan, kemudian bagaimana dia melihat, peluang itu juga ada. Jadi, pendidikan yang tinggi itu juga membantu orang untuk cara berpikir, gitu. Mmm. Kemudian, selain berpikir, kita juga mendapatkan peluang untuk misalnya pekerjaan atau bisnis atau usaha apa, Mmm. itu juga bisa. Mmm. Jadi menurut saya itu. Nah, dampaknya seperti itu buat Kakak ya. Jadi terima kasih banyak, terima kasih banyak ya Kakak Nane sudah sharing-sharing. Mungkin ada yang ingin Kakak sampaikan dulu sebelum kita melakukan closing statement? Untuk, pesan-pesan untuk teman-teman atau adik-adik yang ada di UMS atau UNAMIN, Iya. tetap semangat ya. Jadi kalau saya waktu kuliah balance ya, organisasi itu penting. Jadi organisasi atau kegiatan itu penting karena itu membantu kita untuk mengembangkan diri atau potensi diri. Contoh teman-teman yang ada sekarang di sini, itu membantu teman-teman sehingga ketika kerja itu ada peluang, Iya. peluang karir itu besar. Karena kenapa saya bilang begitu, ketika saya mengikuti beberapa tes seleksi untuk bekerja, itu juga berpeluang karena saya punya kesempatan untuk bisa mendapatkan itu, karena tadi punya, pengalaman organisasi dan juga prestasi. Contoh, waktu saya tes, program dari LNC Tangguh, itu gajinya lumayan besar, Mhm. itu dari sekian ratus orang yang daftar, itu hanya diambil 3. Oh, di mana itu, Kak? Itu, program LNG, LNG, itu LNG, seperti apa? LNG Tangguh itu perusahaan minyak Emigas yang di Bintuni, Mhm. itu programnya untuk pendamping itu gajinya hampir belasan juta, Mmm. waktu tahun 2021. Dari sekian banyak yang orang yang daftar, salah satunya itu saya dari 3 orang itu, dan 3 duanya itu orang 2 yang orang, diterima? yang 3 orang itu salah satunya saya, 2 itu satunya dari Jawa, satunya dari Kalimantan, saya sendiri anak Papua. Oh, ya, keren banget ya. Ya cuma 3 orang nih 3 orang kuotanya. yang diterima, Itu tahun berapa, Kak? 2021. 2021 sampai, program itu selama berapa tahun? Hampir 7 bulan. 7 bulan. Jadi, eee, Kakak dari itu pendaftarannya dari mana? Pendaftarannya itu sistemnya online. Mmm. Jadi ada link yang kita daftar, kemudian kita lengkapi persyaratan, kemudian dipanggil untuk wawancara secara online. Oh, seperti itu. Jadi dari banyaknya yang pendaftar 3 orang yang Ya keterima dari hampir ratusan banyak orang yang daftar, 3 orang aja yang dipanggil, dan Kakak salah salah satunya. satunya. Oh, keren banget Terus ada ya. beberapa program juga yang ikut juga hampir rata-rata itu, menjadi satu-satunya anak Papua yang ada di situ. Jadi, akhirnya saya berpikir bahwa sebenarnya kita punya peluang, yang penting kita melatih dan, tadi pengalaman organisasi itu penting, kemudian prestasi juga itu penting, terus kegiatan di masyarakat itu penting. Contohnya nanti di beasiswa LPDP ini. Jadi selain, eee teman-teman yang nanti, sementara kuliah di UNAMIN, jadi sambil kuliah sambil cari pengalaman, jangan lupa juga bisa macam cari pekerjaan di luar, cari Mmm. kesempatan magang itu juga penting. Kemudian, gunakan kesempatan dengan baik, Mhm. jangan menyia-nyiakan waktu. Mhm. Jadi kalau kita 4 tahun kuliah selesai 4 tahun, 3 tahun setengah kuliah kuliah, jangan sampai kuliah satunya sampai 7 tahun, Mmm. 8 tahun, jadinya banyak waktu yang kita habiskan Iya, untuk kuliah benar. gitu, untuk ke satu. Kan ada kesempatan lain yang kita bisa bikin, mungkin kerja, Iya, membantu orang tua, atau menikah, atau mmm, mungkin, mendapatkan pekerjaan, atau kuliah lanjut sekolah lagi S2 itu iya. juga bisa. Jadi Eee waktunya terpakai dengan baik. Kemudian, kendali diri sendiri. Mmm. Paling penting kita kenali diri sendiri, potensinya di mana. Saya kemampuannya mungkin public speaking atau mungkin, bisa kotak-atik komputer atau bisa mendesain grafis atau, MC atau apa, bisa main bola atau main musik atau jadi kita harus kenali potensi diri kita. Kalau kita sudah kenali potensi diri kita, itu kita bisa menjadikan dia sebagai, peluang gitu. Peluang dalam arti bisa pekerjaan, bisa mendapatkan uang dari situ, kita mengasah sehingga, apa yang bakat atau talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing, itu menjadi apa ya, selain peluang juga sebagai apa, bekal. Kemudian, fokus. Kita fokus juga penting, fokus supaya kemudian fokus juga kemudian kita ada hal-hal prioritas, apa yang menjadi prioritas dalam hidup yang kita harus buat, gitu. Jadi hidup tidak tergeser ke sana, tergeser ke sini, tapi ada hal yang kita harus capai, gitu. Nah, ya.
Gitu guys, jadi buat teman-teman semuanya, jadikan ini motivasi, apa yang sudah Kakak sampaikan, Kakak Nane sampaikan gitu ya. Sorry Kak, saya mau tanya ini mungkin keluar dari sini. Kan waktu itu Kakak keterima dari 3 orang yang penerima apa tadi? Program LNG, Ya, itu di mana Kak? itu di Fak-Fak ngajar. Oh di Fafak, oh keren. Baru, itunya berapa? Gajinya Sebesar itu hampir 17 17 pikir. Juta. Jadi di usia yang masih muda dapat gaji yang besar itu lumayan. Jadi Iya, bisa beli ini, bisa beli itu, jadi iya, akhirnya bisa beli laptop, bisa beli HP, iya, dari bisa hasil sendiri ya. bisa jajan. Tuh teman-teman, keren banget kan? Kalian mau nggak di umur berapa tuh waktu itu, Kak? Waktu itu sekitar 26 kalau tidak salah, atau 25, 26 atau 25 kalau tidak salah. Sudah menghasilkan gaji yang sangat besar, keren. Dari 1 bulan ya itu, Kak? Ya sebulan. Ya, itu buat Karena teman-teman ya. waktu dari kuliah tadi selain sudah mendapatkan pekerjaan sampingan, setelah selesai juga tadi program program yang di MAPI mengajar hampir 2 tahun, itu gajinya juga lumayan, UMR. Jadi sudah selain dia di atas UMR, jadi itu juga sudah membantu dan juga membantu orang tua. Hmm. Nah, gitu ya, gitu guys. Jadi buat teman-teman ya, jadikan ini motivasi buat kalian gitu. Terima kasih banyak Kakak yang sudah sharing-sharing. Mungkin Terima ada yang kasih sudah undang. jadi saya, dan teman-teman yang ada di sini ya, jadi termotivasi sama apa yang sudah Kakak sampaikan. Mungkin buat teman-teman yang mau ikut kelas Kakak atau mentoringnya Kakak, tentang LPDP mungkin bisa langsung ya dihubungi Kakak Boleh. Nanes. Jadi boleh ada di teman-teman bisa ada di Pejuang Pejuang Beasiswa LPDP, itu ada Instagramnya, ada Mhm, juga Facebooknya. mhm, Kemudian, teman-teman juga bisa ada di Kabar Sorong Raya, boleh. kabar Jadi sorong? Kabar Sorong Raya ini grup Facebook. Mhm, Jadi Kabar Sorong Raya ini, saya buat sendiri, mhm, kemudian di situ saya biasa kasih sharing informasi tentang beasiswa, ada juga loker, mmm, lowongan pekerjaan. Jadi kalau saya lihat beberapa media di Sorong ini macam mereka selalu sering yang masalah-masalah, nanti mmm, begal, nanti mencuri. iya, Ini macam sesuatu yang, aduh kenapa jadi masalah? Kenapa kita dibuat alihkan dengan hal-hal yang macam kita cari tadi masalah. Mungkin mereka tidak pengangguran karena tadi tidak punya pekerjaan. Kita kasih tadi lowongan pekerjaan, kita kasih solusinya. informasi beasiswa itu yang harusnya kita buat sehingga anak-anak ini bisa mendapat mengakses informasi ini gitu. Iya, betul. Jadi, ini hanya bisa diakses di Facebook ya? Di Facebook ada. Kalau Mmm, untuk yang beasiswanya yang untuk LPP Jurnal LPP ada juga grup WhatsApp. Kemudian karena mmm, ada 7 grup karena ada yang khusus Sorong sendiri, ada yang untuk Unipa, alumni Unipa, ada juga yang Sorong Raya juga ada, kemudian ada juga yang umum juga banyak. Ada oh. juga dari seluruh teman-teman dari, di area NTT, dari Maluku juga gabung di situ. Buat teman-teman yang mau akses, grupnya seperti apa, Kak? Boleh. Kalau mau akses grupnya nanti bisa bisa juga karena bisa DM juga di Instagramnya, Oh iya, Pejuang nanti Beasiswa LPDP Papua. langsung aja di DM Kakaknya, ke Kak Ananes gitu ya, buat teman-teman yang mau tahu informasi tentang LPDP selanjutnya. Mungkin di tahun-tahun selanjutnya yang 2025 udah tutup ya, Kak? Untuk 2005 tahap 1 sudah tutup, nanti tahap 2 bulan Juni Juli. Seperti itu. Buat teman-teman yang mau mendaftar silakan. Boleh silakan karena siapa tahu mau kuliah di Inggris atau di Betul. Afrika Selatan atau India, mungkin di Spanyol atau di Amerika, Australia, Mmm, di China juga bisa. tapi itu Kalau tidak tidak lagi sedang kuliah ya, Kak? iya harus selesai, Oh, harus selesai dulu harus sudah baru selesai lanjutkan gitu? lanjutnya. Itu ada S1-nya juga? Kalau untuk S1 kayaknya ada, tapi biasanya pendaftarannya di Mhm, Dinas Pendidikan kabupaten kota. seperti itu. Itu sama juga dengan satu program dengan beasiswa Adem-Adik, yang daerah afirmasi pendidikan tinggi dan menengah biasa di Dinas Pendidikan. Mmm, Kalau yang S2 itu daftarnya online, jadi kita langsung ke websitenya, buka dan baca persyaratan dan daftar. seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kakak atas Siap, informasinya. Itu buat teman-teman sama-sama. ya. Terima kasih sudah mengundang di sini, Iya, berbagi cerita. iya, terima kasih banyak lagi karena direkomendasikan oleh Kakak Immanuel yang ada di Iya, balik layar. Terima kasih banyak ya, Kak. siap, Mungkin sebelum kita tutup, satu kata untuk Unamin, keren. keren. Satu kata untuk Unamin, Saya keren. lihat karena, kampus-kampus di Sorong sudah semakin banyak dan Unamin
sudah lebih menonjol, karena lihat ada beberapa kali saya juga kebetulan saya follow Instagram-nya. Oh Dia iya. tuh suka kepo informasi tentang Yunamin, karena saya juga cari-cari informasi, siapa tahu adik-adik saya atau keponakan saya ingin kuliah, ya rekomendasi juga bisa Yunamin biar tidak kuliah jauh-jauh dari Sorong. Iya, benar. Nah, bisa langsung diklik di link di bawah sini kalau yang mau daftar di UNAMIN. Begitu ya, terima kasih banyak Kakak Siap, Nanes terima atas kasih kesempatannya, sudah Sarah dan Noel dan sharing-sharing. siapa tadi? Abu, Abu, terima kasih sudah undang ke sini. kameramen di balik layar. Terima kasih John Noel sudah Terima rekomendasi. terima kasih banyak juga Kakak. Oke, teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Unamin TV. Terus jangan lupa juga untuk informasi lainnya bisa cek di website kami di bawah ini. Terus di sosial media lainnya kami juga ada di bawah sini. Bisa langsung diklik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.